Saat aku menunggu hasil kesehatan ayahku, kupergoki suami di dalam lift bersama wanita hamil dan membelai perut wanita itu. Aku masuk lift. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Putri selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang bertahan bersama, bukan tentang siapa yang paling bahagia. Keyakinan itu tumbuh sejak hari pertama ia mengucap akad dengan Roni, lelaki yang kini telah menjadi suaminya selama hampir 5 tahun. Dalam pandangannya, rumah tangga bukan soal romantisme yang meledak-ledak, melainkan kesediaan untuk saling menggenggam, bahkan ketika hati sedang lelah. Pagi itu, Putri bangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 5 lewat sedikit. Cahaya matahari belum sepenuhnya masuk, masih malu-malu menyelinap di sela gorden berwarna krem yang telah lama menghiasi kamar mereka. Putri duduk di tepi ranjang, menarik napas perlahan. Kepalanya masih dipenuhi berbagai pikiran, tapi ia memilih bangkit. Di dapur, Putri langsung disambut aroma nasi yang baru matang. Ia mengambil panci kecil, menyiapkan lauk sederhana, telur dadar dan tumis sayur. Tidak mewah, tapi cukup. Sejak dulu, Putri tidak pernah merasa perlu menyajikan sesuatu yang istimewa untuk membuat rumah tangganya berharga. Baginya, ketulusan jauh lebih penting daripada penampilan. Tak lama kemudian, langkah kaki Roni terdengar dari arah kamar mandi. Lelaki itu keluar dengan rambut masih sedikit basah, mengenakan kemeja kerja berwarna biru muda. Wajahnya tampak segar, senyum tipis terukir seperti biasa. "Pagi," sapa Roni santai. "Pagi," jawab Putri sambil tetap fokus pada masakannya. Roni mendekat, membuka kulkas, lalu mengambil air minum. Ia minum beberapa teguk sebelum bersandar di dekat meja makan. "Hari ini aku mungkin pulang agak malam. Ada pekerjaan tambahan." Putri mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. "Iya, jangan lupa makan." Percakapan mereka selalu sesederhana itu. Tidak ada tanya curiga, tidak ada nada tinggi, tidak pula kehangatan yang berlebihan. Namun bagi Putri, kesederhanaan itulah yang ia sebut sebagai kedewasaan. Ia tidak merasa perlu menginterogasi suaminya, karena kepercayaan adalah pondasi yang ia rawat sebaik mungkin. Saat mereka sarapan bersama, Putri menyiapkan bekal makan siang untuk Roni. Tangan Putri bekerja cekatan, terlatih oleh rutinitas yang sudah bertahun-tahun ia jalani. Ia tahu apa kesukaan suaminya, tahu jam berapa Roni biasanya lapar, tahu cara membuat Roni merasa diperhatikan tanpa harus banyak bicara. Roni menghabiskan sarapannya sambil sesekali mengecek ponsel. Putri sempat melirik layar ponsel itu, tapi langsung mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin menjadi istri yang selalu curiga. Ia percaya, jika ia sudah memilih menikah, maka percaya adalah kewajiban, bukan pilihan. Sebelum berangkat kerja, Roni mengecup kening Putri singkat. "Jaga diri," ucapnya. Putri tersenyum tipis. "Kamu juga." Pintu tertutup, menyisakan Putri sendirian di rumah yang mendadak terasa terlalu sunyi. Ia duduk di sofa ruang tamu, memandang sekeliling rumah kecil mereka. Tidak mewah, tapi cukup. Dinding-dindingnya sederhana, perabotan dipilih dengan pertimbangan fungsional, bukan gaya. Banyak orang mungkin akan menyebut rumah itu biasa saja, tapi bagi Putri, rumah ini adalah hasil dari kerjasama, kesabaran, dan pengorbanan. Putri meraih ponselnya, membuka pesan dari rumah sakit. Dadanya mendadak terasa sempit. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan hari ini. Mohon hadir tepat waktu. Pesan singkat itu membuat tangan Putri sedikit gemetar. Ayahnya sudah beberapa minggu terakhir mondar-mandir rumah sakit. Keluhan yang awalnya dianggap ringan ternyata berkembang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Putri belum menceritakan semuanya pada Roni. Bukan karena suaminya tak peduli, tapi karena Putri merasa ia harus kuat sendiri lebih dulu. Ia tidak ingin menambah beban siapapun. Putri menghembuskan napas panjang dan berdiri. Ia bersiap berangkat ke rumah sakit setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah. Di dalam hatinya, ia berdoa dalam diam. Ia memohon agar ayahnya baik-baik saja, agar hidupnya tetap berjalan seperti biasa. Di mata orang lain, Putri adalah istri yang beruntung. Suami mapan, rumah tenang, hidup tanpa drama.
Bahkan keluarganya sering berkata bahwa Putri terlalu beruntung untuk mengeluh. Tidak banyak yang tahu betapa sering Putri menahan lelah, menahan kecewa kecil yang tak pernah ia suarakan, dan menenangkan dirinya sendiri ketika kesepian datang tanpa alasan. Baginya, menjadi istri berarti siap menunda kebutuhan sendiri. Ia terbiasa mengalah, terbiasa memahami, terbiasa menguatkan diri saat tidak ada yang menguatkan. Putri tidak tahu, di balik rumah tangga yang tampak baik-baik saja ini, badai perlahan tengah mengumpulkan kekuatannya. Ia tidak tahu bahwa kepercayaannya, yang selama ini ia jaga sepenuh hati, suatu hari akan diuji di tempat yang paling tak ia duga, di ruang sempit bernama lift, saat hatinya sedang paling rapuh. Pagi terus berjalan seperti biasa. Putri melangkah keluar rumah dengan tas di pundaknya dan doa di dadanya. Ia tidak sadar, hari itu adalah awal dari runtuhnya semua yang selama ini ia yakini baik-baik saja. Rumah sakit selalu punya cara sendiri untuk membuat hati orang melemah. Bau antiseptik yang menusuk, lorong-lorong panjang berwarna pucat, dan suara langkah kaki yang beradu dengan lantai mengilap seakan menyimpan kegelisahan setiap orang yang melintasinya. Putri berjalan menyusuri lorong itu dengan langkah pelan, seolah kakinya pun ikut merasakan berat di dadanya. Ayahnya terbaring di ruang perawatan lantai 3. Tubuh yang dulu tegap dan kuat kini tampak lebih kurus. Wajahnya pucat, dan pernapasannya tak lagi selega dulu. Putri berdiri di depan pintu kamar sesaat sebelum masuk, menarik napas panjang sambil menenangkan diri. Ia tak ingin ayahnya melihat ketakutan yang bersarang di hatinya. Saat pintu dibuka, ayahnya menoleh dan tersenyum. Senyum yang dipaksakan, tapi tetap mencoba hangat. Putri sudah datang? Suaranya lemah namun penuh ketenangan. Iya, yah, jawab Putri sambil mendekat, menggenggam tangan ayahnya. Gimana rasanya hari ini? Masih sama. Badan tua begini, wajar saja. Ayahnya terkekeh pelan, seolah berusaha menertawakan sakitnya sendiri. Putri tersenyum, meski matanya mulai panas. Ia duduk di kursi samping ranjang, menata selimut agar lebih rapi. Gerakan kecil itu ia lakukan bukan karena diperlukan, melainkan untuk menyembunyikan kegelisahan. Ia belum siap menerima kemungkinan buruk yang perlahan menghantuinya. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk membawa berkas pemeriksaan. Putri berdiri, mencoba membaca ekspresi perawat itu. Namun wajah profesional itu tak memberi petunjuk apapun. Hari ini akan ada pemeriksaan lanjutan, ucap perawat dengan nada netral. Hasilnya nanti akan dikonsultasikan langsung dengan dokter. Putri mengangguk. Tangannya kembali dingin. Sisa pagi itu Putri habiskan menemani ayahnya. Ia membantu ayah minum obat, mendengarkan cerita-cerita lama tentang masa mudanya, tentang ibunya yang sudah lama meninggal, tentang hal-hal sederhana yang dulu terasa ringan. Setiap kata yang keluar dari bibir ayahnya terasa seperti titipan kenangan, membuat Putri semakin takut kehilangan. Di sela waktu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Roni. Maaf ya, hari ini aku nggak bisa ke rumah sakit. Ada rapat mendadak. Nanti aku telepon. Putri menatap layar cukup lama sebelum membalas. Iya, kerja yang baik. Hanya itu. Tidak ada keluhan, tidak ada permintaan. Ia menekan ponsel lalu menyimpannya kembali, seolah ingin mengubur sedikit rasa kecewa yang muncul. Putri mencoba meyakinkan dirinya bahwa Roni memang sedang sibuk. Ia tak ingin terlihat manja, apalagi menuntut perhatian saat suaminya bekerja. Namun hari-hari berikutnya berjalan dengan pola serupa. Roni semakin jarang menemaninya ke rumah sakit. Selalu ada alasan, pekerjaan yang menumpuk, klien yang harus ditemui, rekan kantor yang membutuhkan bantuannya. Putri selalu mengangguk memahami, walau hatinya perlahan terasa kosong. Ia mulai terbiasa duduk sendiri di ruang tunggu, menatap papan jadwal dokter, menanti hasil pemeriksaan dengan jantung berdebar. Setiap sore sepulang dari rumah sakit, Putri memastikan rumah tetap rapi dan makanan tetap tersedia. Ia tidak ingin rumah tangga mereka berubah karena kondisi orang tuanya. Dalam pikirannya, tugas sebagai istri tak boleh terganggu oleh kesedihan pribadi. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Putri mencoba membuka pembicaraan. Dokter bilang ayah perlu beberapa pemeriksaan lanjutan, ucapnya pelan. Roni mengangguk sambil terus memotong lauk di piringnya. Semoga hasilnya bagus. Iya, Putri menggantungkan kalimatnya, menunggu Roni bertanya lebih jauh. Tapi pertanyaan itu tak pernah datang. Hening kembali memeluk ruang makan mereka.
Putri menggigit bibir, menahan perasaan yang menyesak. Ada bagian dari dirinya yang ingin menangis, ingin berkata bahwa ia takut kehilangan ayahnya, ingin dipeluk dan diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kata-kata itu tetap terjebak di dadanya. Malam itu, Putri menangis di kamar mandi. Air shower menutupi isaknya. Dinding dingin menjadi saksi kegelisahan yang ia simpan sendiri. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tak ingin Roni mendengar. Bukan karena Roni akan marah, melainkan karena Putri sudah terlalu terbiasa menyelesaikan semuanya seorang diri. Di balik kepeduliannya pada ayah, Putri juga sedang bertarung dengan ketakutannya sendiri. Takut ditinggalkan, takut merepotkan, takut dianggap lemah. Ia tidak sadar bahwa kebiasaan memendamnya justru membuat jarak semakin lebar. Saat Putri terbaring di samping Roni malam itu, matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya melayang pada ayahnya, pada rumah sakit, pada pesan-pesan singkat Roni yang terasa semakin formal. Ia menenangkan diri dengan satu kalimat sederhana. Ini hanya fase sulit. Semua akan baik-baik saja. Namun Putri tidak tahu, di saat ia tengah menguatkan diri menghadapi sakit ayahnya, di tempat lain, kenyataan lain perlahan bergerak mendekat. Sesuatu yang akan mengguncang hidupnya jauh lebih keras daripada kecemasan yang selama ini ia sembunyikan. Hari itu udara di rumah sakit terasa lebih berat dari biasanya. Putri duduk di deretan kursi ruang tunggu lantai 7, tepat di depan ruang dokter spesialis yang sejak pagi belum juga memanggil namanya. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuan, jari-jarinya dingin meski pendingin ruangan tak terlalu menyengat. Di depannya, sebuah papan kecil menampilkan antrean pasien. Namun nama ayahnya masih belum bergeser. Sejak pagi, jantung Putri berdebar tak menentu. Hari ini adalah hari penentuan. Hasil pemeriksaan lanjutan ayahnya akan disampaikan langsung oleh dokter. Putri sudah menyiapkan diri untuk mendengar apapun. Meski dalam hatinya ia tahu, tidak semua hal bisa benar-benar dipersiapkan. Ia melirik ponselnya. Tak ada satupun pesan baru dari Roni. Putri menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia mencoba berdiri untuk mengusir rasa tegang yang mulai membuat kepalanya pening. Keputusan itu membawanya menuju lift di ujung lorong. Lift rumah sakit selalu penuh orang, perawat, dokter, pasien, dan keluarga yang membawa kecemasan masing-masing. Putri menekan tombol turun, berniat ke lantai dasar untuk membeli air minum. Ketika pintu lift terbuka, Putri melangkah masuk tanpa memperhatikan siapa saja yang berdiri di dalam. Sampai sepasang tangan masuk dalam pandangannya. Tangan itu besar, sangat familiar. Gerakannya lembut, penuh kehati-hatian, seolah sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Putri mendongak. Dunia seakan berhenti berputar. Di sudut lift, berdiri Roni. Tubuhnya miring sedikit ke arah seorang wanita muda yang perutnya membuncit jelas tertutup gaun longgar. Tangan Roni menempel di perut wanita itu, mengusapnya perlahan dengan ekspresi tak pernah Putri lihat sebelumnya. Lembut, penuh perhatian, dan berseri. Wanita itu menunduk sambil tersenyum kecil. Untuk beberapa detik, Putri tidak bisa bernapas. Otnya menjerit ingin menolak apa yang dilihat, tapi matanya tidak berbohong. Semua terjadi terlalu cepat dan terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Roni bukan sekadar berdiri di samping wanita itu, ia merawatnya. Pintu lift menutup. Putri mematung di ambang pintu yang hampir tertutup. Kakinya gemetar. Di dalam hatinya ada teriakan besar yang mendesak untuk lari, untuk berbalik, untuk berpura-pura tak melihat apapun. Namun bersamaan dengan itu, ada suara lain yang lebih tajam. Suara yang lelah ditipu oleh tenang selama ini. Tanpa benar-benar sadar bagaimana, kaki Putri melangkah maju. Ia masuk ke dalam lift yang sama. Suara pintu lift yang menutup terdengar seperti palu yang memukuli kepalanya. Ruangan itu menjadi terlalu sempit, terlalu pengap. Putri berdiri tepat berseberangan dengan Roni. Detik ketika mata mereka bertemu, warna wajah Roni seketika lenyap. Putri? Suara Roni nyaris tak keluar. Tangannya refleks menjauh dari perut wanita itu, seolah tersadar bahwa sentuhan tadi adalah dosa yang tak bisa disembunyikan. Wanita hamil itu menoleh bingung, lalu memperhatikan Putri dengan wajah pucat. Ekspresinya berubah, antara panik dan bersalah. Putri berdiri diam. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat dunianya runtuh. Bibirnya sedikit terbuka, namun tak satu kata pun keluar. Aku bisa jelasin.
Roni terbata, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Tangan Roni gemetar saat berusaha menekan tombol lantai, bahkan hampir salah menekan. Napasnya tersengal seolah udara di lift menghilang. Tubuhnya terlihat goyah, seperti tak sanggup menopang berat yang tiba-tiba runtuh di atas pundaknya. Putri memperhatikan semua itu dengan pandangan kosong. Dalam kepalanya, bukan amarah yang muncul pertama kali, melainkan rasa mati rasa yang mengerikan. Ia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri, keras dan teratur, seolah mengejek ketenangannya yang palsu. Lift melaju turun dalam keheningan yang mencekik. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran. 5, 4, 3. Roni menelan ludah, lalu memegangi dinding lift. Wajahnya semakin pucat, bibirnya bergetar. Ia terlihat seperti orang yang hampir pingsan. Wanita hamil itu akhirnya melangkah keluar lebih dulu saat pintu lift terbuka di lantai 4. Ia menunduk dalam-dalam tanpa berani menatap Putri, lalu menghilang di balik keramaian lorong. Pintu lift kembali menutup. Kini hanya tersisa Putri dan Roni. Roni mencoba berdiri lebih tegak, tapi lututnya terlihat lemas. Putri, aku mohon, bukan seperti yang kamu pikir. Putri tetap diam. Matanya menatap pintu lift yang tertutup, bukan ke arah suaminya. Kepalanya berdenyut, dadanya terasa sesak, namun air mata tak kunjung jatuh. Lift berhenti di lantai dasar. Pintu terbuka perlahan. Putri melangkah keluar tanpa menoleh. Ia berjalan lurus, seolah ada tujuan yang jelas, meski sesungguhnya pikirannya kosong. Di belakangnya, Roni hampir terjatuh saat mencoba mengikutinya. Di tengah keramaian rumah sakit itu, Putri merasa sendirian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bukan karena ia tidak ditemani, melainkan karena semua yang ia percaya telah runtuh dalam satu perjalanan lift yang singkat. Dan di saat bersamaan, di lantai atas rumah sakit, hasil pemeriksaan ayahnya masih menunggu untuk diambil. Sebuah pukulan lain yang belum sempat ia hadapi. Putri duduk di bangku panjang dekat lobi rumah sakit dengan tangan gemetar yang ia paksa untuk diam. Suara langkah kaki orang-orang lalu lalang terdengar samar di telinganya, seperti gema yang datang dari tempat jauh. Pandangannya lurus ke depan, kosong, seolah jiwanya tertinggal di dalam lift tadi. Roni berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya masih pucat. Napasnya belum sepenuhnya teratur. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Putri melihat suaminya tak punya kendali atas dirinya sendiri. Putri, tolong dengar aku sebentar saja. Suara Roni lirih, nyaris memohon. Putri menoleh perlahan. Tatapan matanya datar, tidak marah, tidak menangis. Justru itu yang membuat Roni semakin gentar. Kamu mau jelasin apa? Tanya Putri akhirnya. Suaranya tenang, tapi dingin. Apa yang harus aku pahami dari tangan kamu yang membelai perut wanita lain? Roni membuka mulut, tapi tak ada kata yang langsung keluar. Lidahnya keluh. Kalimat-kalimat yang tadi mungkin sudah ia susun hancur berantakan saat berhadapan langsung dengan Putri. Itu, dia cuma temanku, ucap Roni akhirnya, ragu, seolah sendiri tak percaya dengan kata yang ia ucapkan. Putri tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Teman? Ulangnya pelan. Roni mengangguk cepat. Iya, teman. Dia lagi hamil dan butuh dibantu. Dan tugas kamu sebagai suami orang adalah membelai perut temanmu di rumah sakit. Putri menatapnya lurus. Keringat dingin semakin deras keluar di wajah Roni. Ia sadar, kebohongan pertama telah tersandung di detik yang sama saat diucapkan. Putri berdiri. Gerakannya tenang, namun penuh jarak. Aku mau naik ke atas lagi. Ada urusan yang jauh lebih penting dari penjelasan setengah jadi kamu. Putri melangkah menjauh, tapi baru beberapa langkah, suara wanita itu memanggil dari belakang. Embe, Mbak Putri. Putri berhenti. Ia menutup mata sesaat sebelum berbalik. Wanita hamil itu berdiri di belakang Roni. Wajahnya pucat, kedua tangannya memegang tas kecil di dadanya seolah mencari pegangan. Matanya berkaca-kaca. Maaf, ucap wanita itu lirih. Saya nggak tahu Mbak ada di sini. Saya nggak tahu harus gimana. Putri mengamati wajah wanita itu lebih seksama. Masih muda, wajahnya bersih, tidak menunjukkan kesan licik atau angkuh. Perutnya yang hamil besar membuat Putri menelan perih yang tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Nggak tahu apa? Tanya Putri dingin.
Wanita itu melirik Roni sekilas, lalu kembali menatap Putri dengan ragu. Saya cuma minta ditemani. Saya lagi kontrol kehamilan. Putri mengangguk pelan. Dan kamu ditemani oleh suami saya. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa emosi, tapi menghantam keras. Wanita itu langsung menunduk. Bahunya bergetar. Saya minta maaf. Saya nggak pernah niat bikin masalah. Putri tak langsung menjawab. Dalam hatinya, ada benturan perasaan yang sulit dijelaskan. Marah, terluka, tapi juga iba. Namun ia tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Cukup, ucap Putri akhirnya. Kita semua tahu ini sudah bukan masalah kecil. Roni maju satu langkah. Putri, aku janji jelasin semuanya di rumah. Tolong jangan kayak gini di sini. Putri menatap Roni lekat-lekat. Jadi kamu sadar ini memalukan? Roni terdiam. Wanita hamil itu kembali angkat suara. Suaranya gemetar. Saya mau pergi aja. Saya nggak mau Mbak tambah sakit. Putri mengangguk. Itu keputusan yang bijak. Wanita itu berjalan menjauh pelan. Langkahnya berat. Sesekali ia menoleh ke belakang, lalu mempercepat langkah ketika melihat Putri masih berdiri diam. Saat sosok wanita itu menghilang di balik pintu lorong, kesunyian kembali memeluk Putri dan Roni. Kebohongan kamu tersandung terlalu cepat, Ron, kata Putri perlahan. Kalau itu teman, kamu nggak akan sepucat itu waktu lihat aku. Roni memejamkan mata. Bahunya merosot. Aku panik. Orang jujur nggak panik seperti itu, balas Putri tenang. Putri melangkah mendekat, jaraknya kini sangat dekat dengan Roni. Aku belum dengar kebenaran. Tapi aku juga belum siap mendengarnya. Ayahku masih menunggu hasil pemeriksaan. Jangan paksa aku memilih battle mana yang harus kuhadapi hari ini. Roni mengangguk lemah. Aku akan nunggu. Kapanpun kamu siap. Putri mengambil tasnya dan berjalan menjauh, meninggalkan Roni berdiri sendiri di lobi rumah sakit. Langkahnya lurus, tapi dadanya bergetar hebat. Ia menahan air mata sekuat tenaga. Karena hari itu ia masih harus kuat demi ayahnya. Di dalam lift menuju lantai atas, Putri berdiri memandang cermin besar di dinding. Wajahnya pucat, mata merah, tapi sorotnya tetap utuh. Ia berbicara pada bayangannya sendiri. Jangan hancur sekarang. Belum waktunya. Namun jauh di lubuk hatinya, Putri tahu, retakan telah muncul. Dan kebohongan yang tadi tersandung hanyalah awal dari kebenaran kejam yang sebentar lagi akan runtuh sepenuhnya. Malam turun dengan sunyi yang terasa berbeda. Rumah Putri dan Roni tampak sama seperti biasanya. Lampu ruang tamu menyala temaram, jam dinding berdetak pelan, dan meja makan telah rapi. Namun di dalamnya, ada sesuatu yang berubah. Udara terasa berat, seakan menahan kata-kata yang belum terucap. Putri duduk di ujung sofa dengan punggung tegak. Ia sudah mandi, berganti pakaian, dan menyeduh teh hangat, tapi tak satupun itu mampu menenangkan pikirannya. Matanya terlihat lelah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena terlalu banyak hal yang harus ia cerna dalam waktu singkat. Roni berdiri dekat pintu, ragu untuk melangkah masuk sepenuhnya. Sikapnya tidak lagi terlihat seperti pemilik rumah, melainkan tamu yang takut ditolak. "Kamu mau minum?" tanya Putri tanpa menoleh. Roni menggeleng. "Enggak. Aku mau jelasin semuanya." Putri mengangguk pelan. "Duduklah. Kita bicara." Roni duduk di seberang, menjaga jarak yang kini terasa wajar. Hening memanjang beberapa detik sebelum Putri kembali membuka suara. "Aku nggak mau pembohongan manis," kata Putri tenang. "Aku mau dengar kebenaran. Sedikit apapun. Tapi jujur." Roni menunduk. Tangannya saling menggenggam, kuku jarinya menekan telapak tangan sendiri. "Aku kenal dia sudah hampir setahun." Kalimat pertama itu sudah cukup untuk menusuk. Putri menelan ludah, tapi tidak menyela. "Awalnya cuma teman kerja dari relasi kantor. Kita sering ketemu karena proyek. Aku nggak berniat apa-apa," lanjut Roni terbata. "Tapi kamu tetap melakukannya," potong Putri singkat. Roni mengangguk lemah. "Iya." Ia menghela napas panjang, seolah baru saja menyelam lama tanpa udara. "Waktu itu aku lagi capek. Kamu sering ke rumah sakit, fokus ke ayahmu. Aku merasa sendirian.
Putri tersenyum pahit. Jadi kamu cari teman? Bukan cuma itu. Roni buru-buru menimpali. Dia perhatian. Dengerin aku. Aku salah. Putri. Aku tahu. Putri mendengarkan dengan wajah datar, tapi hatinya terobek. Ia sudah berusaha sekuat tenaga menggandakan dirinya, menjadi anak untuk ayahnya dan istri untuk suaminya. Namun rupanya, itu masih dianggap kurang. Kapan kamu tahu dia hamil? Tanya Putri lirih. Roni mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. 3 bulan lalu. Putri menutup mata. 3 bulan. Dalam hitungannya, itu adalah waktu ketika ia bolak-balik rumah sakit sendirian, tidur di kursi lorong, menunggu hasil pemeriksaan, dan pulang dengan wajah dipaksa tenang. Kamu tetap pulang ke rumah setiap hari, ucap Putri pelan. Makan masakanku, tidur di sampingku, dan tiap pagi berangkat kerja seolah nggak ada apa-apa. Roni tertunduk semakin dalam. Aku takut kehilangan kamu. Kamu sudah kehilanganku waktu kamu memilih bohong, balas Putri cepat, suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Roni mengusap wajahnya kasar. Aku nggak tahu harus gimana. Dia hamil. Aku harus tanggung jawab. Putri membuka mata. Dan aku istrimu, Ron? Kalimat itu meluncur sederhana, tapi menggantung berat di udara. Apa dia tahu kamu sudah menikah? Tanya Putri lagi. Iya, jawab Roni pelan. Putri mengangguk. Jawaban itu menyempurnakan luka terakhir yang belum sempat terbuka. Ia sempat berharap wanita itu tak tahu apa-apa, bahwa semuanya adalah kecelakaan sepihak. Namun kenyataan jauh lebih kejam. Jadi hari ini di rumah sakit itu bukan kebetulan, ucap Putri. Kamu memang menemani dia. Iya, Roni mengaku. Dia jadwal kontrol. Aku merasa harus ada. Putri tersenyum tipis namun getir. Sementara aku naik turun lift di gedung yang sama menunggu kabar hidup atau mati ayahku. Roni menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku minta maaf. Aku sungguh menyesal. Putri memandang suaminya lama sekali. Di depannya, Roni terlihat rapuh, penuh penyesalan. Namun di dada Putri, ada kesadaran pahit yang tumbuh perlahan. Penyesalan tidak menghapus pilihan. Aku belum tahu apa yang harus kulakukan, kata Putri akhirnya. Aku cuma tahu, malam ini aku terlalu lelah untuk memutuskan. Roni mengangguk cepat. Aku ngerti. Aku akan kasih kamu waktu. Aku nggak akan maksa apapun. Putri berdiri. Kamu tidur di kamar tamu. Roni menerima keputusan itu tanpa bantahan. Saat Putri menutup pintu kamarnya sendiri, ia bersandar di baliknya, perlahan meluncur duduk di lantai. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Pengakuan yang datang sedikit demi sedikit itu tidak membuat luka lebih ringan. Justru setiap potong kebenaran terasa seperti irisan kecil yang sengaja dibiarkan perih terlalu lama. Malam itu, Putri sadar, cintanya pada Roni tidak hilang. Tetapi kepercayaannya telah retak. Dan retakan itu, cepat atau lambat, akan menuntut sebuah keputusan besar yang tidak bisa dihindari. Subuh datang tanpa memberi jeda bagi hati Putri untuk benar-benar beristirahat. Matanya terbuka sejak alarm belum berbunyi. Langit-langit kamar ia tatap lama, kosong, seolah mencari jawaban yang tak pernah benar-benar ada. Malam sebelumnya terlalu panjang, terlalu syarat luka untuk ditutup hanya dengan tidur beberapa jam. Putri bangkit perlahan dan menuju dapur. Seperti biasa, tangannya bergerak otomatis menyiapkan sarapan, meski ia tahu Roni tidak akan duduk bersamanya di meja makan pagi itu. Kebiasaan adalah sesuatu yang sulit ditinggalkan, bahkan saat hati sudah retak. Dari dapur, Putri melihat Roni keluar dari kamar tamu. Wajahnya kusut, matanya sembab. Mereka sempat bertatapan sejenak, lalu sama-sama mengalihkan pandangan. Aku ke rumah sakit, ucap Putri singkat. Roni mengangguk. Aku ikut. Putri berhenti sejenak, lalu menggeleng. Tidak perlu. Penolakan itu halus, tapi tegas. Roni memahami isyarat itu sebagai batas baru yang belum boleh ia langgar. Di perjalanan menuju rumah sakit, Putri menatap keluar jendela angkot tanpa benar-benar melihat apapun. Jalanan macet, orang-orang berangkat kerja, hidup berjalan normal di luar sana. Sementara di dalam dirinya,
Putri merasa seperti hidupnya berhenti di titik yang membingungkan. Di ruang dokter, Putri duduk berhadapan dengan ayahnya. Ayahnya tampak lebih lemah hari itu. Senyumnya masih ada, tapi sorot matanya terlihat menua. Putri kelihatan capek, ucap ayahnya lirih. Putri tersenyum kecil. Nggak apa-apa, yah. Putri baik-baik aja. Kebohongan kecil yang ia ucapkan terasa mengganggu, tapi ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tak lama, dokter masuk dan mulai menjelaskan hasil pemeriksaan. Kata-kata medis itu terdengar berat, penuh istilah yang membuat dada Putri kian sesak. Intinya jelas, kondisi ayahnya serius. Butuh perawatan intensif, rutinitas kontrol, dan kemungkinan terburuk selalu ada. Putri menggenggam tangan ayahnya erat. Putri di sini, yah, ucapnya bergetar. Putri nggak kemana-mana. Ayahnya mengangguk, seolah paham bahwa anak perempuannya sedang memikul lebih dari satu beban. Di lorong rumah sakit, setelah dokter pergi, ayahnya memanggil Putri dengan suara lirih. Kamu ada masalah, ya? Putri terdiam. Kalimat itu menghantam tepat di titik terlemahnya. Ia ingin menyangkal, tapi tatapan ayahnya terlalu jernih untuk dibohongi. Pelan-pelan, Putri mengangguk. Dengan suamimu? Anggukan Putri kali ini lebih berat. Ayahnya memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, jangan rusak dirimu sendiri demi kelihatan kuat di depan orang lain. Kalimat itu membuat air mata Putri jatuh tanpa bisa ia cegah. Ayah nggak mau kamu hancur cuma karena takut menyakiti orang lain, lanjut ayahnya. Kalau kamu terluka, itu bukan kelemahan. Putri terisak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa boleh rapuh. Sementara itu, di rumah, Roni duduk sendirian. Ponselnya di tangan, layar menampilkan pesan dari wanita hamil itu yang menanyakan jadwal kontrol berikutnya. Jarinya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan konsekuensi dari pilihannya. Tidak ada lagi ruang nyaman untuk berdiri di dua dunia. Roni mencoba menelepon Putri, tapi panggilannya tak diangkat. Sore hari, Putri pulang dengan tubuh lelah dan mata sembab. Ia langsung menuju kamar ayahnya yang kosong di rumah kecil itu, kamar yang sering ayahnya gunakan saat menginap dulu. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal tua yang masih menyimpan aroma rumah lama. Di dadanya, konflik itu beradu tak henti, antara tanggung jawab sebagai anak dan luka sebagai istri. Dua peran, satu hati yang sama-sama kehabisan tenaga. Malam itu, Putri berdiri di depan cermin. Ia menyadari pilihan di hadapannya tidak hitam putih. Apapun yang ia pilih akan melukai salah satu sisi hidupnya. Namun semakin lama ia diam, semakin ia menyakiti dirinya sendiri. Putri menatap bayangannya dengan mata yang masih basah. Aku harus memilih diriku juga, bisiknya. Di antara ayah yang sakit dan suami yang mengkhianat, Putri mulai memahami satu hal penting, tidak semua pengorbanan itu suci. Ada saatnya bertahan justru berarti meninggalkan. Pagi itu hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah dan membuat suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Putri baru saja menutup pintu setelah Roni berangkat kerja. Sejak kejadian di rumah sakit, Roni tampak lebih pendiam, lebih berhati-hati, namun jarak itu tetap terasa jelas. Mereka hidup di rumah yang sama, tapi seolah berada di dunia yang berbeda. Putri duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah hampir dingin. Pikirannya melayang pada ayahnya yang hari itu kembali menjalani terapi. Ia baru saja hendak bersiap ke rumah sakit ketika bel rumah berbunyi. Putri tertegun. Tidak ada janji dengan siapapun pagi itu. Ia melangkah ke pintu dan membukanya perlahan. Di sana berdiri wanita hamil itu. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab, dan tangannya memegangi payung dengan erat. Tubuhnya sedikit basah oleh hujan. Untuk sesaat, Putri hanya berdiri mematung. Dadanya bergetar hebat. Maaf, boleh saya bicara sebentar? Suara wanita itu lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. Putri menatapnya lama. Ada dorongan kuat untuk menutup pintu, menolak kenyataan yang kembali mengetuk hidupnya. Namun akhirnya Putri mengangguk pelan dan membuka pintu lebih lebar. Masuk. Wanita itu melangkah ragu ke dalam. Putri menutup pintu, lalu mempersilakan duduk di sofa. Jarak di antara mereka terasa canggung, seolah udara di ruang tamu ikut menahan napas. Saya nggak mau lama, ucap wanita itu buru-buru. Saya cuma
Merasa harus bicara langsung sama Mbak. Putri mengangguk tanpa ekspresi. Silakan. Wanita itu menarik napas panjang. Nama saya Sari, ucapnya pelan. Saya benar-benar minta maaf atas semuanya. Putri menatap perut Sari yang besar, lalu kembali ke wajahnya. Kamu tahu Roni sudah menikah? Sari mengangguk. Air mata menggenang di matanya. Tahu. Dari awal. Jawaban itu tidak mengejutkan Putri, tapi tetap terasa seperti pukulan kedua. Kenapa kamu tetap lanjut? Tanya Putri lirih. Sari menunduk. Awalnya saya percaya semua janji dia. Katanya rumah tangganya dingin. Katanya kalian sudah jauh. Saya bodoh. Putri tersenyum pahit. Janji itu terdengar terlalu familiar. Saya nggak pernah niat ngerebut suami orang. Lanjut Sari terisak. Tapi sekarang saya hamil. Saya juga bingung harus gimana. Putri terdiam. Ia mendengarkan, menimbang, tanpa menghakimi. Di hadapannya bukan hanya seorang wanita yang bersalah, tetapi juga seseorang yang akan menjadi ibu. Kamu datang ke sini untuk apa? Tanya Putri akhirnya. Sari mengusap air matanya. Saya mau minta maaf. Dan, saya mau Mbak tahu, saya nggak mau menghancurkan hidup Mbak. Saya cuma akan memperjuangkan anak saya. Putri mengangguk. Kata-kata itu jujur, walau tetap menyakitkan. Apa Roni tahu kamu kesini? Tanya Putri lagi. Sari menggeleng cepat. Tidak. Saya datang atas keputusan saya sendiri. Hening kembali menyelimuti ruangan. Putri bangkit dan berjalan ke arah jendela. Ia memandang hujan yang masih turun, perlahan, terus-menerus. Air hujan menjatuh sama rata, tanpa memilih siapa yang pantas basah dan siapa yang tidak. Kamu tahu yang paling menyakitkan dari semua ini? Kata Putri tanpa berbalik. Bukan soal dia jatuh cinta pada orang lain. Sari menunggu. Tapi karena dia mengkhianatiku saat aku sedang paling lemah. Ayahku sakit. Aku sendirian. Dan dia memilih memeluk perutmu, bukan menggenggam tanganku. Sari menutup mulutnya, terisak. Putri berbalik. Wajahnya tegas, suaranya tenang. Aku nggak akan menyalahkanmu sepenuhnya. Tapi aku juga nggak bisa memaafkan keadaan ini begitu saja. Sari mengangguk. Saya ngerti. Putri melangkah mendekat. Satu hal yang perlu kamu tahu. Aku tidak akan bertingkah kejam. Aku tidak akan mempermalukanmu. Tapi aku juga tidak akan mengorbankan diriku demi kamu atau Roni. Sari menatap Putri dengan mata penuh rasa bersalah. Terima kasih, karena masih bersikap baik. Putri tersenyum tipis. Ini bukan tentang baik. Ini tentang menjaga harga diri. Beberapa menit kemudian, Sari pamit. Sebelum pergi, ia menunduk dalam-dalam, air mata menetes ke lantai rumah yang bukan miliknya. Saat pintu tertutup, Putri bersandar di belakangnya. Dadanya bergetar, matanya basah. Namun anehnya, setelah pertemuan itu, hatinya justru terasa sedikit lebih ringan. Ia kini tahu satu hal pasti, kenyataan tidak bisa dihapus. Semua pihak telah membuat pilihan. Dan sekarang, pilihannya sendiri tak bisa lagi ditunda. Putri mengusap air matanya, meraih tas, dan bersiap pergi ke rumah sakit. Di antara hujan yang masih turun, Putri melangkah dengan lebih tegak. Ia belum tahu akan berakhir seperti apa. Tapi ia tahu, ia tidak lagi berjalan dalam kebutaan. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, menyisakan ruang kosong di antara tiap detiknya. Putri duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu yang sengaja ia redupkan. Di meja kecil di depannya tergeletak ponselnya. Layarnya menyala, menampilkan belasan pesan tak terbalas dari Roni. Putri tidak segera membukanya. Ia tahu, begitu pesan-pesan itu dibaca, semuanya akan terasa lebih nyata. Saat ini, ia masih membutuhkan satu ruang kecil untuk bernapas sebelum mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya. Pintu terbuka perlahan. Roni masuk dengan langkah ragu. Ia langsung melihat Putri duduk menunggunya. Sikapnya tenang namun berjarak. Kita perlu bicara, kata Putri singkat. Roni mengangguk, lalu duduk tak jauh darinya. Aku tahu. Beberapa detik berlalu sebelum Putri kembali berbicara. Wanita itu datang ke rumah hari ini. Roni terperangah. Sari, suaranya meninggi, lalu kembali melemah.
Ngapain dia ke sini? Dia minta maaf, jawab Putri datar. Dan bilang akan memperjuangkan anaknya. Roni menunduk. Tangan di lututnya mengepal. Aku nggak tahu dia ke sini. Aku tahu, ujar Putri cepat. Dan aku juga tahu, kedatangannya tidak mengubah apapun. Tapi cukup untuk membuat semuanya makin jelas. Roni menatap Putri dengan mata merah. Aku akan bertanggung jawab, katanya cepat. Aku akan urus anak itu, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Putri tersenyum pahit. Kamu mau berada di dua kehidupan sekaligus. Aku akan atur sebaik mungkin, ucap Roni terbata. Putri menggeleng pelan. Hidup bukan soal diatur agar terlihat rapi, Ron. Ada hal-hal yang harus dipilih. Roni bangkit dari duduknya, lalu berlutut di depan Putri. Aku mohon. Aku salah. Jangan tutup pintu ini. Putri menatap suaminya lama sekali. Lelaki yang dulu ia cintai, yang pernah ia percayai sepenuh hati, kini hancur di hadapannya dengan penyesalan yang datang terlambat. Ayahku yang sakit pernah bilang satu hal hari ini, kata Putri lirih. Jangan rusak dirimu sendiri demi kelihatan kuat. Roni terisak. Aku akan berubah. Putri menarik napas panjang. Aku percaya kamu bisa berubah. Tapi itu tidak selalu berarti aku harus tinggal. Kalimat itu membuat Roni terdiam. Wajahnya menegang, lalu lunglai. Keputusan ini bukan lahir dari marah, lanjut Putri. Tapi dari kelelahan. Aku sudah terlalu lama mengalah. Terlalu lama menutup mata dengan alasan memahami. Ia berdiri, membuat Roni otomatis bangkit dari lututnya. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku nggak bisa terus hidup berdampingan dengan kebohongan dan rasa curiga. Roni menggeleng, air matanya jatuh. Apa kamu mau pisah? Putri terdiam sejenak. Untuk sementara, iya. Kata-kata itu meluncur pelan, tapi menghantam keras di antara mereka. Aku tidak menutup semua kemungkinan, Putri menambahkan, suaranya tetap tenang. Tapi aku juga tidak menjanjikan apapun. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu, tanpa aku menunggu di belakang. Roni mengangguk lemah. Aku terima. Putri masuk ke kamar dan keluar dengan tas kecil berisi beberapa pakaian. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku dulu. Ayahku butuh aku. Roni berdiri diam, tak mampu lagi menghentikan kepergian itu. Saat Putri melangkah ke pintu, Roni berkata pelan, aku tetap mencintaimu. Putri berhenti, tapi tidak berbalik. Aku juga pernah. Dan itu yang membuat keputusan ini sangat sulit. Pintu tertutup perlahan. Di perjalanan malam itu, Putri menangis. Tangis yang akhirnya keluar setelah terlalu lama ditahan. Namun di balik air mata itu, ada kelegaan yang asing, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban berat yang terlalu lama dipanggul sendirian. Keputusan itu tidak mudah. Tapi untuk pertama kalinya, Putri memilih dirinya sendiri. Pagi itu, Putri terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi ada sesak di dadanya seperti hari-hari sebelumnya. Kesedihan masih ada. Ia tidak naif untuk menganggap semua luka bisa hilang dalam semalam. Tetapi hatinya terasa lebih tenang, seolah keputusan yang selama ini menunggu akhirnya mulai menemukan bentuknya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi sinar matahari yang masuk melalui celah tirai kamar kontrakan kecil yang ia sewa sementara dekat rumah sakit. Sejak ayahnya sakit, Putri memilih tinggal dekat sana agar bisa bolak-balik dengan mudah. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Roni kini terasa seperti bangunan asing. Terlalu penuh kenangan untuk dikunjungi sebelum hatinya benar-benar siap. Putri mengambil ponselnya. Ada beberapa pesan tak terbaca dari Roni sejak tengah malam. Put, tolong jawab. Aku cuma mau jelasin. Aku salah, tapi aku nggak pernah berniat nyingkirin kamu. Aku mohon. Jarinya berhenti di layar. Dulu, pesan-pesan seperti ini pasti membuatnya runtuh. Dulu, ia akan tergesa membalas. Menyalahkan diri sendiri karena terlalu sibuk dengan ayahnya, terlalu sering lelah, terlalu jarang tertawa. Namun hari itu berbeda. Putri mematikan layar tanpa membalas. Ia bangkit, berwudu, lalu menunaikan salat dengan khusyuk yang hampir lupa rasanya sejak beberapa minggu terakhir. Di dalam doa, Putri tidak lagi memohon agar Roni berubah atau agar pernikahannya kembali utuh. Ia hanya memohon kekuatan,
agar langkah yang akan ia ambil tidak membuatnya kehilangan harga diri. Di rumah sakit, kondisi ayahnya masih belum stabil, tetapi sudah bisa diajak berbicara sedikit. Ketika Putri masuk ke ruang perawatan, pria renta itu tersenyum lemah. "Kamu kelihatan capek, Nak," ujar ayahnya lirih. Putri tersenyum kecil. "Bapak jangan khawatir. Putri baik-baik saja." Tatapan ayahnya tajam tapi lembut. "Kalau ada yang berat, jangan dipendam sendiri." Kalimat sederhana itu membuat mata Putri panas. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. Seolah dari sanalah ia mendapat kekuatan untuk tetap berdiri tegak. Menjelang siang, keputusan yang sudah lama ia simpan akhirnya ia wujudkan. Putri pergi ke kantor pengacara yang direkomendasikan seorang teman lama. Ia duduk dengan punggung tegak, menceritakan semuanya tanpa dramatis, tanpa berlebihan. Hanya fakta demi fakta tentang pengkhianatan, kebohongan, dan pernikahan yang ia perjuangkan sendirian. Saat pena itu menyentuh kertas saat ia menandatangani berkas konsultasi awal, Putri merasa tangannya bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena ia sadar, hidupnya sedang benar-benar berubah. Pada sore hari, ia bertemu Roni untuk terakhir kalinya, di sebuah kafe netral. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan. Putri duduk tenang, sementara Roni tampak lebih tua, matanya cekung penuh penyesalan. "Aku akan mengajukan perpisahan," kata Putri pelan tapi tegas. "Bukan karena aku benci, tapi karena aku berhenti menyakiti diriku sendiri dengan bertahan." Roni terdiam. Bibirnya bergetar, tetapi Putri tahu, kata-kata maaf apapun sekarang sudah kehilangan maknanya. "Aku doakan kamu bertanggung jawab," lanjut Putri. "Bukan kepadaku, tapi pada hidup yang kamu pilih sendiri." Ia berdiri, mengambil tasnya, dan melangkah pergi tanpa menoleh. Di balik pintu kafe itu, ada masa lalu yang akhirnya ia tinggalkan. Malamnya, Putri duduk sendirian di kamar kecilnya. Ia menuliskan rencana hidupnya di buku catatan. Merawat ayah, kembali bekerja full-time, menata ulang mimpi yang selama ini ia pangkas demi orang lain. Untuk pertama kalinya sejak di lift rumah sakit itu, Putri menangis tanpa rasa malu. Tangis yang bukan lagi tanda kalah, melainkan tanda pelepasan. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya masih lelah, matanya sembab, tapi sorotnya hidup. "Ini jalan baruku," bisiknya pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Putri percaya, ia bisa bahagia tanpa harus mengorbankan dirinya lagi. Beberapa bulan berlalu sejak hari di rumah sakit itu. Hari ketika lift sempit menjadi saksi runtuhnya kehidupan yang selama ini Putri yakini kuat dan aman. Anehnya, semakin waktu berjalan, ingatan tentang lift itu tidak lagi membuat dadanya sesak. Justru, ingatan itu menjadi pengingat tentang batas, keberanian, dan harga diri. Ayah Putri akhirnya melewati masa kritis. Meski belum sepenuhnya pulih, kesehatannya berangsur membaik. Suatu sore, Putri mendorong kursi roda ayahnya ke taman kecil di depan rumah sakit. Angin sore menyapa lembut, membawa aroma rumput basah. "Kamu berubah," kata ayahnya tiba-tiba. Putri tersenyum samar. "Berubah ke arah yang lebih baik atau lebih keras, Pak?" Ayahnya tertawa kecil. "Lebih dewasa. Dulu kamu terlalu sibuk menjaga orang lain sampai lupa menjaga dirimu sendiri." Putri terdiam. Kalimat itu terasa seperti rangkuman hidupnya selama ini. Perceraian Putri dan Roni akhirnya resmi. Tidak ada perebutan harta yang dramatis, tidak ada saling membuka aib di depan banyak orang. Putri memilih jalan tenang. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sudah lelah berperang untuk sesuatu yang tak lagi pantas diperjuangkan. Ia mendengar kabar Roni bertanggung jawab pada wanita itu dan anak yang dikandungnya. Mendengar kabar itu, Putri tidak merasakan iri, marah, atau dendam. Hanya satu perasaan yang muncul, lega. Lega karena itu bukan lagi urusannya. Putri kembali menata hidupnya. Ia kembali menekuni pekerjaannya dengan fokus yang baru. Ia belajar terkadang pulang lebih larut dengan hati puas, bukan dengan perasaan bersalah karena tidak menjadi istri sempurna. Ia belajar menerima bantuan tanpa merasa rendah diri. Ia belajar mengatakan tidak tanpa merasa jahat. Suatu hari, saat mengurus administrasi kontrol ayahnya, Putri kembali berada di rumah sakit yang sama. Lift yang sama. Lantainya sama. Dindingnya sama. Pintu lift terbuka. Putri melangkah masuk sendirian.
Tidak ada Roni. Tidak ada wanita hamil. Tidak ada kejutan yang menghancurkan. Hanya dirinya sendiri dan pantulan wajahnya di dinding baja lift. Ia menatap bayangannya dengan tenang. Lift bergerak naik, perlahan dan sunyi. Di ruang sempit itu, Putri tersenyum kecil. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Bukan lift yang mengubah hidupnya, melainkan keberaniannya untuk tidak berpura-pura buta saat kebenaran muncul. Pintu lift terbuka di lantai tujuan. Putri melangkah keluar dengan langkah mantap. Ia paham kini, hidup tidak selalu memberi kita ruang luas untuk memilih. Terkadang, perubahan terbesar justru lahir di ruang sempit, saat kita dipaksa jujur pada diri sendiri, memilih diri kita sendiri, dan berani berjalan pergi meski hati masih terluka. Putri memang kehilangan suami. Ia kehilangan rumah tangga yang pernah ia banggakan. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dirinya sendiri. Dan sejak hari itu, Putri berjanji, tidak akan pernah lagi mengecilkan diri demi cinta yang melukai, tidak akan pernah mengabaikan suara hatinya sendiri. Karena dari lift yang sempit itu, Putri belajar satu hal terpenting dalam hidupnya. Siapapun bisa meninggalkanmu, tapi jangan pernah meninggalkan dirimu sendiri.